warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akifah Pardan. Saya dari Pendidikan Kimia ICP 2018, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai misbehave. Sebelum itu, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Dalam suatu sekolah ataupun dalam suatu kelas, setiap anak atau peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang berperilaku rajin dan ada pula yang berperilaku misbehave. Anak yang rajin cenderung berprestasi di sekolah serta senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Sedangkan untuk anak yang berperilaku misbehave cenderung membuat kekacauan yang ada di sekolah, serta sering mencari perhatian guru dengan cara melakukan hal-hal yang negatif yang ada di sekolah. Dari ilustrasi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengertian dari misbehave atau misbehavior adalah suatu tindakan atau tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik yang dianggap menyimpang atau berarah ke negatif, atau tindakan ini dianggap tidak sesuai atau tidak pantas dilakukan oleh peserta didik. Nah, dari pengertian itu kita bisa bertanya-tanya, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya misbehavior? Untuk mengetahuinya, mari kita simak kasus berikut. Angga adalah seorang siswa SMA kelas 10 di salah satu sekolah negeri. Angga merupakan anak yang biasa-biasa saja di sekolah. Angga bukan tergolong anak yang pintar, namun tidak bodoh juga. Angga sangat jarang mengikuti kegiatan di sekolah, tetapi Angga merupakan anak yang tidak pernah melanggar aturan sekolah. Sampai pada suatu waktu, orang tua Angga bercerai, sehingga memaksakan Angga untuk ikut dengan ibunya. Karena ibunya telah menjadi single parents, maka ibunya memutuskan untuk bekerja untuk membiayai sekolah Angga dan kehidupan sehari-harinya. Karena kurangnya waktu yang diberikan oleh ibunya, Angga merasa kurang diperhatikan, sehingga Angga menjadi anak yang murung dan selalu bersedih. Terlebih lagi, ibunya memberikan kebebasan untuk Angga, sehingga ini berimbas pada proses pembelajaran Angga di sekolah. Angga menjadi malas dan tidak memperhatikan pelajaran yang ada di sekolah. Sampai pada suatu hari, Angga bertemu dengan sekelompok geng misbehave. Geng tersebut merekrut Angga sebagai anggota, di mana geng ini mengajarkan Angga untuk mencari perhatian guru dengan cara yang negatif. Geng ini berasumsi bahwa orang bodoh hanya mampu mendapatkan perhatian dari guru dengan cara yang bodoh juga, karena orang bodoh tidak pernah dianggap di sekolah. Semenjak saat itu, Angga seringkali melakukan misbehave seperti bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, keluar kelas pada saat pembelajaran masih berlangsung, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Angga merasa sangat puas dengan berperilaku seperti ini, karena gurunya lebih memperhatikan. Dari kasus sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa misbehavior terjadi bukan karena adanya bawaan lahir, bukan dari bawaan lahir, tetapi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya misbehave. Seperti yang telah dibahas pada mata kuliah Student Psychology Development, ada 8 faktor yang mempengaruhi terjadinya misbehave. Yang pertama yaitu attention atau perhatian, group behavior kebiasaan kelompok, unclear limits atau tidak adanya batasan, control, get out of doing classwork, outside problem atau masalah luar, boredom, dan yang terakhir yaitu their disability. Dari 8 faktor tersebut, untuk kasus Angga, kira-kira apa yang menyebabkan Angga berperilaku misbehave? Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Dalam kasus ini, Angga melakukan misbehavior karena orang tuanya yang bercerai sehingga Angga merasa tidak diperhatikan. Ini menyebabkan Angga melakukan misbehavior untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Yang kedua yaitu group behavior atau kebiasaan kelompok. Dalam kasus ini, Angga terpengaruh oleh kelompok misbehave yang ada di sekolahnya,
sehingga ini memicu Angga untuk ikut-ikutan berperilaku misbehave. Yang ketiga yaitu unclear limits atau tidak adanya batasan. Semenjak orang tua Angga bercerai, orang tua Angga tidak memperhatikannya, ditambah dengan ibunya yang sibuk bekerja, sehingga Angga tidak diberikan batasan dan membuatnya sesuka hati untuk melakukan apa saja yang ia inginkan. Yang keempat yaitu kontrol. Karena Angga tidak pernah lagi diberikan perhatian oleh orang tuanya, ditambah orang tuanya yang sibuk dengan urusan masing-masing, ini menyebabkan Angga tidak pernah dikontrol lagi oleh orang tuanya, sehingga Angga merasa bebas melakukan apapun yang ia inginkan, termasuk melakukan misbehavior. Yang kelima yaitu get out of doing classwork. Dalam kasus ini, Angga memiliki banyak masalah dalam keluarganya, ditambah dengan guru yang tidak menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, sehingga Angga malas untuk mengerjakan tugasnya. Yang keenam yaitu outset problem. Ketika seorang anak memiliki masalah luar yang mengganggunya, anak tersebut cenderung melampiaskannya dengan cara berperilaku buruk. Sama seperti Angga yang melampiaskannya dengan cara berperilaku misbehave di sekolah. Yang ketujuh yaitu boredom. Boredom terjadi disebabkan karena guru yang tidak menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa menjadi bosan dan malas untuk belajar. Sama seperti Angga, ditambah dengan masalah keluarganya sehingga ini memicu Angga berperilaku misbehave. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu their disability. Setiap perpisahan antara orang tua akan menimbulkan trauma kepada anaknya. Psikologi dari anak akan terganggu, sehingga kadang anak tersebut akan melampiaskan kekecewaannya dengan berperilaku misbehave. Sama seperti Angga mengalami trauma akibat dari perpisahan orang tuanya, sehingga ini salah satu faktor yang menyebabkan Angga berperilaku misbehave. Itulah tadi 8 faktor yang menyebabkan terjadinya misbehave. Nah, untuk kasus Angga, kira-kira upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi perilaku misbehave? Untuk itu mari kita simak satu persatu. Yang pertama yaitu attention atau perhatian. Untuk attention, upaya yang dilakukan untuk mengatasi misbehave dalam kasus Angga yaitu orang tua Angga hendaknya memberikan perhatian yang lebih sehingga Angga tidak merasa kurang perhatian. Selain itu, guru dan orang tua hendaknya saling berkomunikasi mengenai perkembangan Angga sehingga bisa mengatasi perilaku misbehave yang dialami oleh Angga. Yang kedua yaitu group behavior atau kebiasaan kelompok. Untuk mengatasi kebiasaan kelompok ini, guru, kepala sekolah, serta guru BK hendaknya saling bekerja sama untuk memberantas serta mengatasi siswa yang berperilaku misbehave, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi siswa untuk berperilaku misbehave kembali. Yang ketiga yaitu unclear limits. Untuk mengatasi hal ini, orang tua hendaknya memberikan batasan dan lebih tegas dalam menghadapi Angga, sehingga yang keempat yaitu kontrol. Upaya yang dilakukan yaitu orang tua dari Angga hendaknya lebih mengontrol Angga sehingga Angga lebih disiplin dan tidak berperilaku misbehave lagi. Yang kelima yaitu get out of doing classwork. Upaya yang dilakukan yaitu guru hendaknya lebih selektif lagi dalam memilih metode pembelajaran sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar, serta guru hendaknya tidak memberikan tugas yang sangat berlebihan kepada siswanya agar siswa tidak merasa malas untuk mengerjakan tugasnya. Yang keenam yaitu outset problem. Upaya yang dilakukan yaitu orang tua dari Angga hendaknya memberikan perhatian yang ekstra sehingga Angga bisa menerima perceraian orang tuanya dan menganggap bahwa perceraian orang tuanya adalah jalan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Selain itu, orang tua Angga juga harus saling berkomunikasi mengenai perkembangan Angga. Yang ketujuh yaitu boredom. Upaya yang dilakukan yaitu guru hendaknya memilih metode pembelajaran yang lebih inovatif sehingga siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran mengajar. Yang terakhir yaitu their disability. Upaya yang dilakukan yaitu
Angga sebaiknya dibawa ke psikiater, dan orang tua Angga hendaknya memberikan kasih sayang yang lebih terhadap Angga, sehingga Angga bisa menerima dengan lapang dada perpisahan dari orang tuanya. Jadi kesimpulannya, yaitu solusi untuk menangani kasus misbehave yaitu orang tua beserta guru hendaknya saling bertukar informasi mengenai perkembangan siswa. Karena dengan adanya bekerja sama dari orang tua dan guru, maka akan mencegah terjadinya misbehave. Itulah tadi materi mengenai upaya penanggulangan misbehave. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai upaya penanggulangan misbehave, maka berakhir pula video kali ini. Cukup sekian, saya Nurkel Pardan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.